Saya adalah mahasiswa keperawatan di Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Dan di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan pendidikan kesehatan klien. Pendidikan kesehatan klien adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatan individu. Kesempatan yang direncanakan untuk individu, kelompok atau masyarakat agar belajar tentang kesehatan dan melakukan perubahan-perubahan secara sukarela dalam tingkah laku individu. Prinsip pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan bukan hanya pelajaran di kelas, tetapi merupakan kemampuan atau keunggulan pengalaman di mana saja dan kapan saja sepanjang dapat mempengaruhi pengetahuan, sikap, dan kebiasaan sasaran pendidikan. Metode pendidikan kesehatan yaitu yang pertama metode pendidikan individual yang meliputi bimbingan dan penyuluhan serta wawancara, dan yang kedua metode pendidikan kelompok yang meliputi ceramah dan seminar, dan metode pendidikan massa yaitu meliputi ceramah umum, pidato melalui media elektronik. Teknik pendidikan kesehatan. Yang pertama ada sasaran yang meliputi masyarakat umum dengan berorientasi dengan masyarakat pedesaan, dan berikut masyarakat dalam kelompok tertentu, dan yang terakhir individu dengan teknik pendidikan kesehatan individu. Yang kedua yaitu metode. Metode yaitu sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya tadi, yaitu ada metode pendidikan individual, ada metode pendidikan kelompok, dan ada metode pendidikan massa. Dan yang ketiga adalah media. Media ini meliputi alat bantu penglihatan, alat yang diproyeksi seperti slide, film, dan film strip, alat yang tidak diproyeksi seperti benda dua dimensi, dan alat bantu dengar, dan alat bantu lihat dengar seperti TV, DVD, dan AVA. Dan yang keempat yaitu materi, kelima waktu, dan keenam tepat. Strategi pendidikan kesehatan yang pertama expository, yaitu memberikan informasi yang berupa teori, hukum, dalil yang disertai bukti-bukti yang mendukung. Dan yang kedua discovery, yaitu proses mental di mana klien mengasimilasikan suatu konsep atau prinsip. Dan yang ketiga inquiry, yaitu penyelidikan mengandung proses mental yang lebih tinggi tingkatannya. Media pengembangan dan implementasi. Media atau alat bantu pembelajaran yang dimaksud dengan alat atau media pembelajaran adalah alat-alat yang digunakan oleh petugas dalam menyampaikan bahan materi atau pesan kesehatan. Alat ini lebih sering disebut dengan alat peraga karena berfungsi untuk membantu dan memperagakan sesuatu dalam proses promosi kesehatan. Dan yang kedua implementasi pengembangan. Dalam pengimplementasian pembelajaran perlu kiranya kita pula apa sebenarnya fungsi media pembelajaran itu sendiri. Pengembangan media pembelajaran hendaknya diupayakan untuk memanfaatkan kelebihan-kelebihan yang dimiliki oleh media tersebut dan berusaha mengatasi hambatan yang mungkin muncul dalam proses pembelajaran. Tujuan pendidikan kesehatan yaitu agar orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka. Evaluasi pendidikan kesehatan. Evaluasi dilakukan untuk mengukur keberhasilan yang dilakukan serta menilai apakah kebutuhan intervensi lain. Kesimpulan, pertama, pendidikan kesehatan adalah proses membuat orang mampu meningkatkan kontrol dan memperbaiki kesehatan individu, kesempatan yang direncanakan untuk individu, kelompok atau masyarakat agar belajar tentang kesehatan dan melakukan perubahan-perubahan secara sukarela dalam tingkah laku individu. Dan kedua, tujuan pendidikan kesehatan agar orang-orang mampu menerapkan masalah dan kebutuhan mereka sendiri, mampu memahami apa yang dapat mereka lakukan terhadap masalahnya dengan sumber daya yang ada pada mereka. Nah, itulah tadi sedikit
penjelasan saya mengenai pengembangan pendidikan kesehatan klien. Dan berikutnya ini saya akan memperlihatkan kepada Anda yaitu video profil dari Universitas Pembangunan Indonesia Manado. Selamat datang di Universitas Pembangunan Indonesia Manado yang terletak dekat dengan kawasan bisnis Bahu Mall Manado. Tempatnya di Kelurahan Bahu, lingkungan 3 Manado, sangat strategis di pusat kota Manado. Dibangun di atas lahan seluas 2,5 hektar, Universitas Pembangunan Indonesia Manado berdiri megah dengan ruangan 7 lantai, terdiri dari ruangan kelas, ruangan kantor, perpustakaan, laboratorium komputer, laboratorium keperawatan, pengadilan semu, dan laboratorium bahasa, kantin, serta rooftop di lantai atas. Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki 6 fakultas dengan program studi, yaitu Fakultas Pertanian, Prodi Agribisnis, Fakultas Hukum, Prodi Hukum, Fakultas Teknik, Prodi Teknik Elektro dan Teknik Sipil, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Politik, Fakultas Sastra, Prodi Sastra Inggris, Fakultas Keperawatan, Prodi Ilmu Keperawatan, dan Profesi Nurse. Didukung oleh sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi, Universitas Pembangunan Indonesia Manado memiliki dosen dan tenaga kependidikan dengan latar belakang S2 dan S3 lulusan dalam dan luar negeri. Proses belajar mengajar dilaksanakan dengan teknologi informasi merujuk perkembangan dunia modern saat ini, dilakukan dengan sistem e-learning dan sistem ujian online atau ULAIN. Hasil tracer student Universitas Pembangunan Indonesia Manado dan fakultas menyebutkan lulusan UNPI sudah tersebar di dalam dan luar negeri. Selamat bergabung putra-putri terbaik bangsa. Kembangkan dirimu, raih cita-citamu setinggi bintang di langit. Kami siap menghasilkan generasi terbaik dan pemimpin di masa depan. Ya, demikianlah itu sedikit profil dari Universitas Pembangunan Indonesia. Dan saya undang teman-teman yang ingin bergabung bersama kami di Universitas Pembangunan Indonesia pendaftaran masih dibuka sampai sekarang.